sungguhnya merupakan suatu sifat yang lazim pada manusia, ya, adalah potensi untuk melakukan dosa. Ini adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Seorang manusia dia pasti berdosa, dan ini sudah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak Adam suka melakukan dosa, dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertaubat. Ya, seakan-akan sifat melakukan dosa adalah suatu yang kelaziman pada manusia, seperti sifat lapar, seperti haus, seperti sifat emosi, seperti sifat-sifat banyak yang melazimi manusia. Demikian juga dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian melakukan dosa-dosa di pagi hari dan juga di siang hari, di malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Bahkan Al-Quran menjelaskan kepada kita bukan hanya orang-orang soleh, bahkan orang-orang yang telah mencapai tingkatan tertinggi seperti para nabi dan rasul, mereka juga melakukan kesalahan-kesalahan. Hanya saja mereka langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Adam alaihissalam ketika melanggar dengan memakan buah yang dilarang, Allah abadikan dalam Al-Quran kisahnya, mereka langsung berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka Allah pun mengampuni Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga pernah bersalah, minta agar Allah mengampuni anaknya, ya, inna bani min ahli wa inna wa'adakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, sungguhnya anakku, ya, yang meninggal dalam kondisi kafir adalah dari keluargaku, ya. Nabi Nuh minta agar Allah mengasihi anaknya yang meninggal dalam kondisi kafir, maka Allah tegur, ya Nuh, innahu laysa min ahlika innahu amalan ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Wahai Nuh, anakmu itu adalah bukan dari keluargamu, dia telah melakukan perbuatan yang tidak benar, yaitu dia telah kafir, maka jangan kau minta kepadaku sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Ini a'idzuka, aku menasihati engkau agar kau tidak termasuk dari golongan orang-orang yang jahil. Kemudian Nuh minta ampun, ya, atas kesalahan yang dia lakukan. Demikian juga Allah contohkan, Allah sebutkan dalam Al-Quran nabi-nabi yang lain juga melakukan kesalahan. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, dan banyak nabi-nabi Allah contohkan. Mereka hanya saja yang dosa mereka lakukan adalah dosa kecil, dan mereka langsung bertobat kepada Allah karena pengagungan mereka kepada Allah yang luar biasa. Jika orang-orang hebat seperti mereka tidak luput dari kesalahan, bagaimana dengan kita yang jauh dari kesempurnaan, yang masih mengikuti hawa nafsu, yang masih senang dengan maksiat? Bagaimana lagi di zaman sekarang yang kita hidup di tengah-tengah kondisi yang mudah sekali kita bermaksiat dengan mata penglihatan, maksiat dengan pendengaran, maksiat dengan komentar, dengan lisan, dengan hati, dan banyak hal dosa-dosa yang kita lakukan. Akan tapi ternyata Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangat luas dan ampunannya sangat luas. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mensifati atau menamakan dirinya dengan nama-nama yang menunjukkan akan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nama Allah adalah Al-Ghafur, ya. Al-Ghafur, selain juga ada Al-Ghafir dan ada juga Al-Ghaffar. Ya, datang dalam Al-Qur'an 3 nama, Al-Ghafur, Al-Ghafir, Al-Ghaffar. Al-Ghafur seperti dalam Al-Qur'an banyak sekali, wa huwal Ghafurur Rahim, dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ghafir seperti dalam surat Ghafir, Ghafiri dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. Dialah Ghafiri dzambi, pengampun dosa-dosa. Demikian Ghaffar seperti dalam surat Nuh, innahu kana ghaffara, ya, yursilis sama alaikum idrara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya untuk bertobat, beristighfar kepada Rabb mereka, kepada Allah, innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah adalah Al-Ghaffar. Yang Ghafur maupun Ghaffar maupun Ghafir menunjukkan makna ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya, dan Allah menutupi dosa
hamba-hambanya. Di antara nama-nama Allah yang menunjukkan luasnya ampunan Allah adalah At-Tawwab. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat hamba. Allah Tawwab, di antaranya Allah mengilhamkan kepada sang hamba untuk bertaubat, kemudian Allah menerima taubat sang hamba. Betapapun besar dosa seorang, betapun banyak dosa seorang, betapun berbagai macam bentuk dosa seorang, maka akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama mengatakan Al-Ghafur maupun Al-Ghaffar maupun Al-Ghafir ini 3 nama kembali kepada makna Ghufran atau maghfirah. Ya, Ghaffar, Ghafir maupun Ghafur. Ketiga makna ini menunjukkan makna yang berbeda-beda secara spesifik. Ada yang menunjukkan bahwasanya dosa sebanyak apapun Allah akan mengampuni, sebanyak apapun. Ya, kalau tidak salah itu adalah Al-Ghafur, sebanyak apapun dosa akan diampuni. Kalau Al-Ghaffar kalau tidak salah menunjukkan dosa sebesar apapun Allah akan mengampuni. Jadi dosa sebanyak apapun Allah akan ampuni. Sebesar apapun Allah akan ampuni. Bervariasi Allah akan ampuni. Berulang-ulang Allah akan ampuni. Karena Allah Al-Ghafur. Demikian juga At-Tawwab. Allah Subhanahu wa taala Tawwab. Maha menerima taubat seorang hamba. Jika dia bertaubat dengan memenuhi persyaratan taubat, Allah pasti menerima taubat tersebut. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadihi. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah dialah yang menerima taubat seorang hamba. Bahkan di antara makna At-Tawwab yaitu Allah mengilhamkan kepada seorang hamba untuk bertobat. Ya. Kenyataan tiba-tiba ada seorang pezina ingin bertobat. Tiba-tiba ada seorang pembunuh ingin bertobat. Ya. Kenapa Allah ilhamkan dia untuk bertobat? Kadang kita lihat seorang tidak mungkin dia akan bertobat. Tahu-tahu dia bertobat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang luas ampunan Allah Subhanahu wa taala dalam kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Demikian juga kisah-kisah yang disebut oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Saya akan sebut beberapa kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan ampunannya sangat luas. Di antaranya Allah mengkisahkan tentang kisah Fir'aun. Fir'aun dan semisal Raja Namrud adalah orang yang paling bejat di alam semesta, yang mengaku diri sebagai Tuhan. Tidak ada orang lebih bejat seperti Fir'aun, yang bahkan dengan sombongnya, dengan congkaknya dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Bahkan dia mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala secara lisan, meskipun hatinya mengakui. Makanya dia mengatakan ya Haman ibn li sarhal la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Dia bilang, wahai Haman panglimaku, bangunlah bangunan yang tinggi. Aku ingin naik ke bangunan tinggi tersebut untuk melihat apakah ada Tuhannya Musa di atas. Ya, karena menurutku Musa itu pendusta. Karena Nabi Musa sering menyampaikan Tuhannya di atas, maka Fir'aun ingin membuktikan bahwasanya Tuhan Musa tidak ada. Maka dia bilang, wahai Haman, bangunkan bangunan yang tinggi. Fa'attali'a ila ilaha Musa. Aku ingin lihat kepada Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhib. Menurutku dia berdosa. Tuhan Musa enggak ada. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan, bahkan akulah Tuhan yang seandainya ada Tuhan-Tuhan selain aku, maka akulah Tuhan yang maha tinggi. Seharusnya orang seperti Fir'aun langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kurang ajar. Allah ciptakan dia kurang ajar. Sudah Allah ciptakan dia, Allah berikan dia nikmat, Allah berikan dia kerajaan, namun dia sombong, dia bahkan mengaku sebagai Tuhan, bahkan tidak mengakui tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia berkatakan, "Wa ma rabbul alamin?" Dia berkata, siapa Rabbul Alamin itu wahai Musa? Dalam ayat ini mengatakan, "Famar rabbukuma ya Musa?" Siapa Tuhan kalian wahai Musa dan Harun? Dia seperti mengingkari. Kenapa? Karena kesombongan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwan." Mereka berusaha mengingkari dengan lisan mereka, padahal hati mereka meyakini. Tapi mereka mengingkari dengan lisan, mereka mengingkari. Fir'aun dan para pengikutnya. Dzulman wa uluwan, karena kezaliman dan karena kesombongan. Tapi apakah Allah langsung kirim halilintar membakar Fir'aun? Apakah Allah kemudian kirim misalnya batu besar untuk memecah kepalanya? Jawabannya tidak. Allah masih menawarkan ampunan kepada Fir'aun. Allah masih mengirim Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun. Allah berkata kepada Musa dan Harun, "Idhaba ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sungguhnya telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepada kalian berdua, ucapkanlah kepada Fir'aun dengan qawlan layyina, dengan kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dia sadar
Siapa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, Musa alaihissalam ketika datang kepada Firaun, dia ucapkan dengan kata-kata yang lembut, ya. Ya. Dia berkata, "Fahallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Ya. Maukah engkau mensucikan dirimu, hai Firaun? Maukah aku memberi petunjuk kepada engkau kalau kau mau? Kata-kata lembut dari Musa kepada Firaun. Firaun membangkang, menentang, ya. Kalau seandainya Fir'aun bertobat, pasti diterima oleh Allah. Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan, yang menyiksa Bani Israel, yang membunuh anak-anak dengan kejam, dengan biadabnya. Bayangkan setiap ada anak laki-laki yang lahir dia sembelih. Semua wanita yang hamil disensus sama Fir'aun. 1 tahun dia ingin basmi seluruh anak-anak. Ditungguin sama anak buahnya. Begitu lahir, anaknya laki-laki langsung sembelih. Kalau anak perempuan, yastahyuna nisa'ahum, dibiarin hidup. Laki-laki disembelih. Kejamnya luar biasa. Yang Allah mengatakan, wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Fir'aun yang memiliki tali-tali yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. Di antara tali tersebut disebut oleh para ulama digunakan untuk menyiksa rakyatnya. Kalau ada rakyatnya yang membangkang, maka dia siksa dengan memasang tali di arkannya, di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kemudian ditarik, disiksa, lepas tubuhnya, dan itu siksaan yang dinonton oleh Fir'aun dan anak buahnya. Di antaranya menyiksa Bani Israel bertahun-tahun, ya. Subhanallah. Tapi begitu kejamnya Fir'aun, Allah masih mengirim Nabi Musa dan Harun, bahkan 2 nabi diutus, la'allahu yatadzakkaru, semoga dia sadar, atau yakhsha, atau dia takut. Bahkan Allah suruh Musa untuk mengucap kata-kata yang lembut. Tujuannya tidak lain kecuali agar Fir'aun bertobat. Seandainya dia bertobat, dia pasti diampuni. Ini menunjukkan luasnya ampunan Allah. Bahkan kepada orang yang sangat super bejat di alam semesta, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, mengingkari adanya Allah, menyiksa, membunuh, tetap saja masih ditawarkan ampunan. Seandainya dia bertobat, dia akan diampuni. Tapi qadarullah, ya, ternyata Fir'aun tidak bertobat, dan dia baru bertobat ketika dia mau tenggelam. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ketika dia akan tenggelam, baru kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Fir'aun ucapan terakhirnya sebelum meninggal la ilaha, tapi tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Kenapa dia akan tenggelam? Dia sudah melihat kematian di hadapannya, maka tidak bermanfaat taubatnya. Fir'aun karena mengalami mu'ayanah. Mu'ayanah itu sudah melihat malaikat, ya, sehingga tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallahnya di penghujung hayatnya, sehingga dia pun kekal dalam neraka selama-lamanya. Intinya saya sampaikan bahwasanya Fir'aun yang begitu kejam tetap diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapat ampunan, namun dia tidak mengambil ampunan tersebut. Seandainya dia bertobat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Contoh yang juga Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kisah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah tentang kisah para penyihir Fir'aun. Dan ini kisah yang menakjubkan, ya. Para penyihir Fir'aun. Bagaimana Fir'aun ketika menantang duel Musa alaihissalam untuk membatalkan Musa, untuk mempermalukan Musa. Kemudian di hari raya tersebut dipanggilah para penyihir yang jumlahnya banyak. Khilaf di kalangan para ahli tafsir. Apakah jumlahnya puluhan, apakah ratusan, apakah ribuan. Tapi ini seluruh penyihir, mereka dipanggil untuk melawan Musa sendirian, untuk berduel melawan Nabi Musa. Dan para penyihir tersebut datang dengan begitu semangat. Mereka berkata, Inna lana ajran in kunna nahnul ghalibin, wahai Fir'aun, kalau kami menang lawan Musa, apa kami akan dapat ganjaran, dapat upah? Kita lawan Musa ini enggak gampang. Musa ini gampangannya dalam bahasa mereka sakti, ya. Bisa ngerubah tongkat jadi ular, kemudian kalau tangannya dikeluarkan keluar cahaya, sakti. Yang ngelawan dia enggak gampang. Kita datang rame-rame. A inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin, apa kami dapat upah kalau kami menang? Apa kata Fir'aun? Qala iya, kalian akan dapat. Qala na'am wa innakum la minal muqarrabin. Bukan cuma dapat upah, kalian akan menjadi pembesar-pembesarku. Minal muqarrabin, yang didekatkan kepada sang raja. Siapa yang tidak semangat? Maka para penyihir tersebut semangat. Bayangkan para penyihir, profesi mereka syirik, sihir syirik. Kita tahu orang melakukan sihir dalam Islam dipenggal kepalanya. Melakukan praktek sihir, ya. Hadus sahir darbatun bisayf. Bahwasanya penyihir dipenggal kepalanya. Jadi mereka ini luar biasa. Profesi mereka puluhan tahun sebagai penyihir. Mereka pakar dalam menyihir dan mereka datang untuk berduel dengan utusan Tuhan. Berdatang untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Tujuan mereka demikian.
Ketika mereka berduel, sebelum berduel Nabi Musa menasihati mereka, la taftaru 'ala Allahi kadziban fayushitakum bi'adzab. Wa qad khaba man iftara. Wahai kalian tukang sihir, jangan kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh telah merugi orang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menimpakan azab kepada kalian. Subhanallah, ucapan yang keluar dari hati Nabi Musa kepada mereka. Yang mereka ini profesinya tukang sihir selama ini. Musyrikin, melakukan syirik yang paling parah, syirik sihir. Ya. Kalau mereka meninggal tentu kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi Nabi Musa alaihissalam tetap menyampaikan nasihat kepada mereka sebelum berduel. Ya, la taftaru 'ala Allahi kadziban fayushitakum bi'adzab. Faqad khaba man iftara. Jangan kalian berdusta atas nama Allah. Kalian akan ditimpa dengan azab. Sungguh merugi orang yang berdusta. Akhirnya mereka mengatakan, qalu ya Musa, imma an tulqi wa imma an nakuna nahnu mulkin. Siapa yang lempar duluan? Kami atau kamu? Akhirnya Musa berkata, qala bal alqu, kalian lempar duluan. Akhirnya mereka lempar hibalahum wa isiyahum. Mereka lempar tongkat-tongkat mereka lempar dan ditonton oleh banyak orang. Tiba-tiba berubah menjadi ular. Kata Allah, waja'u bisihrin azim wastarhabuhum saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Mereka buat sihir yang hebat, membuat para penonton semuanya melihat itu benar-benar ular, padahal itu hanyalah halusinasi. Kata Allah, waja'u bisihrin azim, mereka mendatangkan sihir yang hebat. Mereka yang pakar. Dan apalagi bekerja sama dengan penyihir yang begitu banyak. Sampai Nabi Musa takut. Yukhayyalu fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Yukhayyalu ilai min sihrihim anha tas'a. Dihayalkan kepada Musa seakan-akan ular itu benar-benar ada. Fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Akhirnya Musa pun ada ketakutan. Qulna la takhaf, jangan kau takut. Innaka antal a'la, kau yang akan menang. Fa'alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Lemparkanlah apa yang di tangan kanan. Maka Nabi Musa lempar, keluar jadi ular benar, kemudian makan ular-ular tersebut. Ketika para penyihir tersebut melihat bagaimana sihir mukjizat Nabi Musa yang begitu hebat mengalahkan sihir mereka, akhirnya mereka beriman. Fa'ulqiyas saharatu sujjada, mereka pun sujud kepada Allah. Mereka berkata, qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbul Alamin, kepada Rabbnya Musa dan Harun. Firaun pun ngamuk, qala amantum lahu qabla an adzalakum. Berani kalian beriman kepada Musa sebelum aku izinkan. Inna hadza la makrun makartumuhu fil Madinah. Sungguhnya ini makar yang telah kalian rencanakan untuk melawanku. Ya, inna hadza lakabirukum alladhi alamakum sihr. Dalam ayat yang lain kata Firaun, ini ternyata Musa guru kalian. Ternyata kalian kerja sama. Kalian kerja sama ternyata. Musa ternyata guru kalian. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Aku akan potong tangan kalian dan kaki kalian secara bersilang. Kaki kanan dengan tangan kanan dengan kaki kiri, atau tangan kiri dengan kaki kanan. Kemudian aku akan salib kalian sampai kalian mati. Subhanallah, ketika diancam dengan demikian, para penyihir yang selama ini puluhan tahun kafir kepada Allah, mereka beriman. Mereka berkata, Afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran, kami akan dibunuh. Wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami dalam kondisi Islam. Akhirnya mereka dibunuh. Dan mereka masuk Islam. Saya ingin saya sampaikan bagaimana mereka puluhan tahun melakukan kesyirikan dan mereka Islam cuma sebentar, tidak sampai satu siang, tidak sampai satu malam, tidak sampai seharian. Cuma beberapa jam mereka beriman, berduel di pagi hari waktu duha. Kemudian mereka mengaku kekalahan, mereka beriman, mereka dibunuh, selesai. Mereka masuk surga. Betapa luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hanya iman mereka yang sebentar ternyata menghapuskan seluruh kesyirikan yang mereka lakukan selama ini bertahun-tahun, bahkan profesi mereka.